Halo. Halo. Kembali lagi di Podconomics. Yang ke berapa? 4. Ya, seperti janjinya kita di Podconomics keempat ini udah nggak pakai tema yang kayak kemarin, udah nggak love lagi gitu. Alhamdulillah ganti tema ya. Kita sekarang sudah nggak downgrade sih, cuman masih relevan lah ya mengenai friendship. Tentang apa tuh? Friendship. Yoi. Kan bisa sangat relate gua itu. Iya, masih nyambung lah sama lu gitu kan. Lu masih punya temen lah kalau lu nggak punya pasangan. Kan? Iya. Terus masih di-emphasize lagi kan gitu. Kalau nggak punya pasangan masih punya teman. Ya, gimana? Gini. Sebelum kita mulai, gue pengen tahu dulu dari lu, Gap. Lu tuh gimana sih kisah pertemanan lu gitu? Gimana ya? Ya lu tau lah, gue anaknya petakilan gitu kan. Tapi teman-teman gue fix banyak sih dan kayak banyak banget yang sayang sama gue sebenarnya. Sombong. Yoi, pasti harus. Bagus lah. Ya udah, gini kali ya, mungkin daripada kita lama-lama gitu kan untuk basa-basi soal pertemanan kita berdua, kita tamunya aja yang kita ajak nih. Kita langsung munculkan saja. Nih. Muncul. Mana. Halo. Mungkin gue perkenalkan dulu ya. Jadi teman kita ini yang satu ini maaf salah. Itu namanya Fani Eka Putri Faisal. Dia itu adalah strategic advisor dari Best Association tahun 2020-2021. Hello. Cakep kan? DM ya. DM gue. Lah, kok jadi salah? Ya, gini. Kita kan hari ini nih, Van, mengenai friendship Podconomics kali ini. Kita tuh dengar lu tuh orang yang sangat eksis gitu di angkatan. Bukan di angkatan, bukan di Prasmul gitu kan. Orangnya. Ya ampun. Inilah pokoknya terkenal lah. Jadi kita tuh pasti yakin lu dunia pertemanannya tuh rumit gitu. Gak mungkin cuma baik-baik doang. Pasti ada sesuatu yang seru gitu. Ada bumbu-bumbunya gitu, Pak. Iya, kita tuh pengen tahu nih dunia pertemanan lu gimana sih? Terutama di bisnis economics dari awal lu masuk kuliah sampai peak sekarang ini gitu loh. Mungkin kita langsung aja lah, lu sharing lah biar biar kita tahu maksudnya. Oke. Jadi gue ini kan harusnya angkatan 17 ya bareng sama kalian. Ya, 99 juga ya. Iya, tapi mundur nih setahun. Ya udahlah ya. Ya jatuhnya jadi kayak kesannya ya sekelas sama adik kelas lah, nggak kenal sama siapa-siapa. Jadi ya minder lah dulu, nggak ada teman, sedangkan yang lain udah pada kenal dari teman kelasnya, sedangkan gue sendirian, jadi gitu deh. Tapi pasangan ada nggak? itu jangan ditanya. Ini nyerang banget sih, bener-bener lu kini nyerang banget deh, parah deh. Ya dia punya banyak temen nggak punya pasangan, mungkin lu nggak punya pasangan. Lain. Tapi pas lagi registration Prasmo dulu tuh tiba-tiba gue kayak ketemu jodoh gitu loh tiba-tiba. Gue ketemu sama temen SMA gue. Mantan. Cowok. Temen SMA gue cewek, sekali lagi cewek. Oh iya. Pas gue tanya dia prodi apa, dia prodi Bisekon juga. Jadi gue seneng banget kan ketemu temen yang seenggaknya ngeliat wajah yang familiar lah gitu. Nah ya udah deh sejak hari itu terus ospek kita klop terus lah. Nah, salah satu acara ospek waktu itu tuh dikumpulin kan sekelas anak Busekon pertama kalinya nih angkatan 18. Nah, waktu itu gue duduk nih sebelahan sama teman SMA gue, sama si A, sama si B. Ya udah dari situ kita berempat tuh kayak klop terus dari awal masuk sampai detik ini sekarang juga. Ya udah kita ngelewatin kuliah offline, ngelewatin kuliah online bareng-bareng. Tapi aduh, ini yang gue tunggu-tunggu nih. Tapi seiring berjalannya waktu kan pasti ada naik turunnya lah ya. Kayaknya pas semester 2 deh. Personality kita tuh ya jatuhnya nambah 1. Nah, awalnya oke aja sih. Seru karena gue sendiri bisa belajar banyak banget dari dia dan ngebuka perspektif luas banget lah. Tapi lama-kelamaan kok gue jadi mikir kok ini jadi makan hati gitu lama-lama. Jadi sampai waktu itu sempat gue sakit 3 hari buat mikirin dia doang gitu loh. Jadi ya udahlah sejak saat itu gue kayak ya udahlah, gue mutusin buat jaga jarak aja gitu. Udahlah. Ini tipe cerita yang kita suka nih.
ada orang yang mengganggu. Penuh bumbu. Ya, kita nggak usah bahas orangnya, nggak tahu orangnya siapa juga, nggak peduli juga. Tapi kita peduli sama dramanya, apa sih yang terjadi gitu. Kita pengen tahu nih, kenapa? Kenapa bisa sampai sakit 3 hari itu mikirin? Kayak lo mau, kalau lo punya temen deket kan ya, lo maunya yang bisa support lo, bisa motivasi lo. Kalau lagi kuliah ngobrol juga nyambung, kayak punya one brain cell lah istilahnya. Tapi ini ya kurang lah, kasarnya buat gue ya kayak nggak ada benefitnya apa-apa gitu. Jadi untuk apa gue harus stay di situ juga? Ya setuju sih. Ya kalau emang nggak cocok, apalagi sampai bikin lu down atau bikin lu banyak mikir-mikir hal yang nggak perlu dipikirin, itu skip sih. Tinggalin aja sih. Emang perlu tipe teman yang suportif. Ya nggak gitu sih, nggak tinggalin juga, mungkin kayak ya lebih selektif aja milih teman. Iya. Tapi berhubung kita Podconomics dan kita kembali lagi bukan biro jodoh atau mengenai pertemanan, kita bahas langsung saja. Apa sih gap yang bisa kita hubungkan dengan ekonomi? Otakku sedang bekerja. Kalau nyerang gue lagi sih untuk suruh jelasin gitu loh. Parah banget deh. Mager hari ini. Ntar dulu deh, lu kasihan lah. Jarang kelihatan pinter. Astaga. Tapi ada sih yang muncul di otak gue ketika lu tadi ngomong, ya udahlah lu harus lebih selektif dalam milih teman. Lu ingat gak sih kalau kita tuh pernah belajar kalau manusia itu pada dasarnya ya makhluk rasional gitu loh. Kita bakal selalu milih sesuatu yang terbaik buat diri kita. Ingat gak? Ingat. Di micro kan itu. Iya. Yang neoclassical economics dong. Apa sih? Nah, pinter banget. Ki, jangan kelamaan mikir, Ki. Durasi. Iya, apa. Ya, lanjut. Neoclassical economics. Ingat gak lu, Ki? Ya, itulah pokoknya. Lanjut aja. Lu mending jelasin aja. Lu langsung gue jelasin. Tadi gue padahal baru mau nyuruh lu gitu. Ya udah, basically neoclassical itu dia ngasih asumsi kalau kita nih manusia atau misalnya dalam hal ekonomi sebagai konsumen akan selalu melakukan upaya deh yang kayak kita bisa lakuin tuh untuk bisa memaksimalkan kepuasan kita atau kayak memaksimalkan benefit kita gitu. Karena ya logika aja, orang tuh selalu mau untung, nggak mau rugi. Betul. Maaf, tadi muka gue kelihatan mikir kan, lagi inget-inget soalnya. Intinya yang itu kan, yang maximizing utility kan. Benar. Udah ngerti lah. Nah, tapi harus diingat juga nih, kalau misalnya lu ketika buat keputusan, semua orang tuh pasti harus punya preference masing-masing gitu. Dan kalau misalnya di ilmu ekonomi tuh ada 3 asumsi preferensi, seingat gue. Kasih tahu, Gap. Jadi yang pertama tuh menyimak. Jadi yang pertama tuh ada completeness. Jadi di mana semua orang pasti punya keputusan sendiri-sendiri sesuai dengan yang mereka mau. Dan lu tuh pasti gini, lu bisa berteman dengan banyak orang. Tapi lu tuh pasti ada dalam hati lu tuh, lu bisa nge-ranking orang-orang mana yang sebenarnya oke, dia nomor 1 buat gue, dia nomor 2 buat gue gitu. Pasti ada lah ranking kayak gitu. Dan yang kedua tuh ada yang namanya transitivity. Artinya kalau misalnya kita memilih sesuatu tuh biasanya kita akan lebih konsisten. Misalnya gini, lu udah nge-ranking teman-teman lu nih. Oh ya udah, gue orang satu nih, dia teman gue, teman terbaik gue, dan gue lebih milih dia dibanding teman kedua, walaupun lu deket gitu kan. Ya udah, berarti kalau lu dibandingin sama semua orang, lu tetap mikirnya oke, si orang satu ini temen gue banget gitu. Ya istilahnya tuh namanya apa ya? Konsistensi dari preferensi yang lu pilih gitu. Sama yang terakhir nih ada more is better. More is better. Tolong dijelaskan lebih lanjut, ini saya tertarik. Enggak, bukan yang aneh-aneh, bukan yang aneh-aneh. More is better tuh maksud gue tuh karena lu punya banyak teman, jadi lu tuh terbuka kesempatannya buat ngelihat mana sih orang-orang tuh yang sesuai dengan apa yang lu mau gitu. Jadi lu punya banyak lebih pilihan, terus kayak lu karena banyak orang itu tadi, lu tuh bisa milih berteman dengan orang yang bisa ngebuat lu tuh happy gitu loh. Kayak ya happiness lu bisa meningkat gitu sih. Gitu. Jadi boleh nambah 1 biar happiness-nya meningkat. Ya mirip-mirip sama yang kita bahas di Kalista kemarin tuh di podcast 3. Soal dia milih nih, mau cowok dekat apa cowok jauh, yang rumah dekat apa rumah jauh gitu kan ya. Pilih aja yang mana utility terbesar. Gitu sih. Ya, paham. Buat cewek gue yang nonton, maklum ya. Canda doang. Oke. Kita lupakan saja yang tadi. Bukan lupakan, maksudnya kayak lupakan gue yang ngomong. Gue ada tambahan. Karena udah tadi brainstorming sedikit, dapet nih. Ngomong-ngomong soal milih-milih dan utility-utilityan, gue tuh ada ingat satu yang behavioral economics. Itu
mengenai rational choice theory. Oke. Tahu nggak? Apa tuh? Nggak tahu kan? Jadi rational theory itu salah. Rational choice theory itu adalah jadi intinya lu sebagai manusia pasti lu akan melakukan kalkulasi yang rasional dalam menentukan pilihan lu. Antara lu milih A atau B, pasti lu udah mikir nih, mana nih utility yang lebih maksimal buat gua. Oh, si A tuh dia punya kelebihan ini, si B ini. Aduh, malah rugi gua. Ya udah gua pasti milih A gitu. Dan kembali lagi selain rasional dan terkalkulasi, itu pasti ada masuk juga self interest lu sendiri. Karena kalau lu nggak tertarik, jadi lu nggak bisa maximizing utility lu dong, ya kan? Lu nggak suka tapi dia beneficial, ya kan nggak bisa gitu loh. Ya intinya gitu aja lah, nggak usah banyak muluk-muluk. Simple kan? Pintar tuh Pintar. Oke. Tapi ya so far sih gimana, Van? Kira-kira udah bisa lebih milih-milih teman ya. Iya. Pilihlah yang utility paling tinggi gitu. Kita sih nggak ngasih solusi lah, cuman ngingetin aja, dipilih yang baik, yang lebih menguntungkan. Jangan cari yang mau rugi, walaupun dia teman kan tetap aja harus milih dong. Iya, betul sih. Setuju. Nah, gini, mungkin karena tadi Gaby udah kayak pinter, sekarang saatnya gue kayak pinter, gue mau conclude pembicaraan kita hari ini. Boleh, silakan. Kasih tahu. Jadi gini, intinya, coba benerin kalau salah ya. Intinya, kalau nyari temen itu perlu sesuai dengan preferensi kalian masing-masing. Lu nggak boleh nih maksain kalau emang lu nggak suka atau lu nggak nyaman sama orang itu kan. Lu harus ada self-interest yang mendorong lu untuk membuat keputusan. Dan juga, kalau lu membuat pilihan itu harus konsisten. Lu suka A dibanding B, dan lu suka B dibanding C, pasti lu suka A dibanding C gitu loh. Lu nggak bisa tiba-tiba lu suka C, padahal lu udah tahu lu suka A gitu loh. Lu harus konsisten dengan pilihan lu sendiri, lu nggak boleh ngadi-ngadi gitu kan. Nah terus jadi aneh. Yang terakhir, more is better. Ya, itu tuh yang paling gue inget tuh. Intinya lu harus nemu banyak orang yang cocok sama lu, mencari dunia yang mencari lingkup yang lebih luas lah gitu. Karena kan lu nggak tahu di dunia ini siapa aja yang bisa nyocok sama lu, yang bikin lu bisa nyaman, seru gitu kan. Karena kan pasti banyak orang yang nyocok sama lu, semakin lu merasa happy dong. Ya, betul. Udah itu aja kalau nggak salah. Oke, ya? By the way nih Fanny, thank you banget hari ini jadi guest kita di Podconomics. Pembicaraan seru sih. Ya, thank you juga ya. Makin eksis ya. Makin eksis. Aduh. Ya, mungkin hari ini itu aja kali ya. Kita nggak usah banyak-banyak ininya, ceritanya, durasi juga. Seperti biasa. Nah, tapi teman-teman jangan lupa untuk komentar atau ada input apa untuk next Podconomics, dan juga like jangan lupa, dan jangan lupa untuk mendengarkan Podconomics selanjutnya. Bertemu dengan kita lagi berdua gitu. Oke, kita close aja ya hari ini Podconomics ya. Kompakan kayak biasa. 1, 2, 3. Dadah. Sampai bertemu di Podconomics selanjutnya.